Perkembangan pasar saham hingga pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Pertama kita akan lihat dari pergerakan IHSG yang hari ini mau tidak mau harus kembali dibuka ke level koreksi bahkan 1,86% ya, menjadi 7.950 dan kini sudah kembali lagi meninggalkan level psikologis 8.000-an. Seperti yang saya sampaikan, pasar keuangan Indonesia diperkirakan juga masih akan tertekan pada perdagangan hari ini di akhir pekan ini karena kita tahu Badan Pusat Statistik padahal mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat 2025 mencapai 5,39% year on year. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pada kuartal 3 2025 yakni di 5,04%. Pertumbuhan kuartal 4 2025 menjadi yang tertinggi sejak kuartal 3 2022 atau dalam 13 kuartal atau lebih dari 3 tahun. Tapi dengan adanya kabar baik ini datang pula kabar tidak sedap hati ya dari lembaga pemeringkat Moody's. Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2 namun menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif pada 5 Februari 2026. Penyesuaian outlook tersebutlah yang didorong maksud kami oleh penilaian Moody's atas menurunnya kepastian dan prediktabilitas kebijakan khususnya dari sisi tata kelola yang dinilai berpotensi menekan kredibilitas kebijakan dan kinerja ekonomi. Jika ini berlanjut, Moody's juga menilai meningkatnya ketidakpastian kebijakan telah melemahkan kepercayaan investor, tercermin dari volatilitas pasar saham dan juga nilai tukar. Meski outlook diturunkan, Moody's sebenarnya menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Ketahanan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang stabil, kekuatan struktural seperti sumber daya alam dan juga demografi yang menguntungkan, serta kredibilitas kebijakan moneter dan kehati-hatian fiskal yang menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Dan kini kita akan lihat pergerakan secara sektoral. Dari 4 sektor pertama terpantau merah semua ya. Consumer terkoreksi 3,80% dan koreksi paling dalam dialami oleh perindustrian di 4,62%. Lalu ada finansial dan non-consumer yang terkoreksi sama-sama di 1,2%. Kita bergeser ke 4 sektor lain. Dari 4 sektor ini juga semuanya terkoreksi cukup dalam, rata-rata berada di 2%, bahan baku, infrastruktur, properti, dan energi juga nyaris menyentuh 2%, namun masih berkisar di 1,90 sampai 1,95%. Kita lihat 3 sektor lain. Dari 3 sektor lain juga semuanya kebakaran dengan kesehatan, transportasi, teknologi, semua terkoreksi rata-rata di 1%. Dari angka 1,02% sampai dengan paling tinggi di 1,32%. Sekarang kita bergeser ke rupiah. Pelemahan rupiah juga terjadi di tengah rilis data ekonomi terbaru. Seperti yang saya sampaikan tadi, BPS sebenarnya melaporkan produk domestik bruto Indonesia di kuartal 4 2025 berada di angka 5,39% secara year on year. Ini lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tercatat tumbuh 5,11% year on year. Secara kuartalan tumbuh 0,86% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tapi rupiah ini masih belum mampu memanfaatkan sentimen positif tersebut karena tekanan eksternal yang juga masih dominan seiring dengan penguatan dolar Amerika Serikat di pasar global. Indeks dolar bertahan di atas level 97,5 atau mendekati level tertingginya dalam 2 pekan. Di tengah penyesuaian ekspektasi pasar terhadap laju pemangkasan suku bunga The Fed yang dinilai bisa lebih lambat. Dan ini dia hari ini, pagi ini terkoreksi 0,30% ke level 16.875 dan level yang tertinggi disentuh oleh rupiah berada di 16.885 rupiah per 1 USD. Kini kita akan lihat pergerakan rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Sama kebakarannya dengan IHSG ya pemirsa, terhadap Singapura dolar turun 0,39% menjadi 13.245 rupiah per 1 Singapura dolar. Terhadap yen Jepang terkoreksi 0,49% menjadi 107 per 1 yen Jepang. Dan terhadap euro terkoreksi 0,41% menjadi 19.892 per 1 euro.